Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah video pembelajaran mengenai penyakit karat daun kedelai yang disebabkan oleh patogen Phacospora pachyrhizae. Selamat menyaksikan. Kedelai merupakan salah satu komoditi pangan yang penting setelah beras dan jagung. Kedelai memiliki kandungan gizi berupa protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat yang diperlukan oleh tubuh. Kedelai dapat diolah menjadi berbagai macam olahan, seperti kecap, tahu, tempe, tauco, dan susu kedelai. Saat ini, kebutuhan kedelai kian meningkat, namun produksi belum memadai karena beberapa faktor tertentu. Salah satu faktor penghambat produksi adalah serangan organisme pengganggu tanaman, sehingga perlu dilakukan pengendalian. Organisme pengganggu tanaman ini terdiri dari hama, penyakit, dan gulma. Salah satu hambatan dalam peningkatan dan stabilisasi produksi kedelai di Indonesia adalah serangan penyakit karat daun yang disebabkan oleh cendawan Phacospora pachyrhizae. Penyakit karat telah tersebar luas di sentra produksi kedelai di dunia. Di Indonesia, penyakit karat terdapat di sentra produksi kedelai di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Phacospora pachyrhizae merupakan penyakit penting pada kedelai. Penyakit karat dapat menurunkan hasil karena daun-daun yang terserang akan mengalami defoliasi lebih awal, sehingga akan mengakibatkan berkurangnya berat biji dan jumlah polong yang bervariasi antara 10-90% tergantung pada fase perkembangan tanaman, lingkungan, dan varietas kedelai. Penyakit karat daun pada tanaman kedelai ini termasuk ke dalam kelas Urediniomycetes dengan famili Phacosporaceae, genus Phacospora, spesies Phacospora pachyrhizae. Spora cendawan dibentuk di dalam uredium dengan diameter 25 sampai dengan 50 mm. Uredospora berbentuk seperti bulat telur dengan warna kuning keemasan hingga coklat muda dan memiliki diameter yang berbeda pula, yaitu 18 sampai dengan 34 mm. Spora cendawan dibentuk di dalam uredium dengan diameter 25 sampai dengan 50 mm. Uredospora berbentuk seperti bulat telur dengan warna kuning keemasan hingga coklat muda dan memiliki diameter yang berbeda pula, yaitu 18 sampai dengan 34 mm. Dia berbentuk bulat panjang dan memiliki 2 sampai dengan 7 teliospora di dalamnya. Teliospora berwarna coklat dan memiliki diameter berukuran 15 sampai dengan 26 mm. Proses infeksi dimulai dengan uredospora membentuk kecambah tunggal dengan menembus permukaan daun 5 sampai dengan 400 mikrometer melalui bagian tengah sel epidermis sehingga membentuk apresorium atau hifa infeksi. Kemudian uredium akan berkembang sekitar 5 sampai dengan 8 hari setelah infeksi. Uredospora akan berkembang pada hari ke-9 setelah infeksi dan pembentukan ini akan berlangsung selama 3 minggu. Uredium generasi kedua akan tumbuh pada bagian pinggir pada tempat infeksi pertama dan hal ini akan berlangsung secara terus-menerus hingga 8 minggu menurut Monte al. 2003. Uredospora akan berkembang dengan sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Jika dalam suatu bercak menghasilkan 12.000 uredospora dalam waktu 4 sampai dengan 6 minggu, maka dari 400 bercak akan mengalami serangan berat. Begitulah mekanisme infeksi penyakit karat daun menyerang tanaman kedelai. Gejala awal penyakit karat pada kedelai ditandai dengan munculnya bercak klorotik kecil yang tidak beraturan pada permukaan daun. Pada umumnya, gejala karat muncul pada permukaan bawah daun. Bercak tersebut kemudian berubah menjadi coklat atau coklat tua dan membentuk pustul. Pustul ini merupakan kumpulan dari uredium. Pustul yang telah matang akan pecah dan mengeluarkan tepung yang berwarna seperti karat besi. Penyakit karat ini menyebabkan daun menjadi kering dan rontok sebelum waktunya. Sedangkan pada serangan berat menyebabkan daun gugur dan polong hampa.
Dan inang alternatif dari patogen ini adalah tanaman kelompok leguminosae seperti kacang hijau, kacang merah, kacang panjang, dan gulma kelompok leguminosae. Pengendalian penyakit karat daun pada tanaman kedelai. Pengendalian penyakit karat daun dianjurkan dilakukan dengan memadukan beberapa komponen pengendalian yang ramah lingkungan untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Pengendalian dapat menerapkan 3 hal, yaitu penggunaan varietas tahan, penggunaan pestisida nabati, dan penggunaan agens hayati. Penggunaan varietas tahan. Menanam varietas kedelai yang tahan penyakit karat daun merupakan cara pengendalian yang murah, mudah dilaksanakan, dan tidak mencemari lingkungan. Menanam varietas tahan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah inokulum awal. Kedua, penggunaan pestisida nabati. Pengendalian dengan pestisida nabati mempunyai keunggulan karena tidak mencemari lingkungan, bahannya tersedia di lingkungan sekitar, dan lebih murah daripada penggunaan pestisida sintesis. Salah satu pestisida nabati yang dapat kita gunakan adalah minyak cengkeh. Minyak cengkeh merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati karena mengandung bahan aktif eugenol yang berkhasiat menghambat perkembangan beberapa mikroorganisme penyebab penyakit, seperti Fusarium oxysporus serta Rhizoctonia solani. Berdasarkan penelitian Sumartini tahun 2010, daun tanaman kedelai yang diberi perlakuan minyak cengkeh secara visual tampak sehat dan tidak terdapat gejala penyakit karat. Sedangkan daun tanpa perlakuan minyak cengkeh terdapat gejala penyakit karat. Hal ini membuktikan bahwasannya minyak cengkeh ampuh sebagai pestisida nabati dalam penanggulangan penyakit karat daun pada tanaman kedelai. Ketiga, pengendalian secara hayati dengan agens hayati. Pengendalian secara hayati dilakukan dengan menggunakan agens antagonis yang dapat menghambat perkembangan patogen pada tanaman. Agens antagonis yang sering digunakan untuk mengendalikan penyakit karat adalah bakteri Bacillus dan cendawan verticillium. Mekanisme pengendalian dengan agensi hayati dibedakan menjadi 3, yaitu antibiosis, hiperparasit, dan kompetisi. Antibiosis yaitu mikroorganisme mengeluarkan senyawa kimia yang dapat mematikan penyebab penyakit atau dapat mematikan patogen. Yang kedua, hiperparasit, yaitu antagonis memarasit patogen. Dan yang ketiga, dengan cara kompetisi, yaitu persaingan makanan atau tempat hidup antara antagonis dan patogen penyakit tanaman. Demikianlah pengendalian yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi penyakit karat pada tanaman kedelai.